here we go. Halo guys, di video kali ini saya akan membuat rangkaian DC step up atau DC to DC dari tegangan sumber baterai 12 volt yang saya naikkan tegangannya ke 310 sampai 370 volt DC. Saya gunakan untuk menyalakan lampu 220 volt, terutama untuk lampu LED atau lampu pijar ya. Dan daya lampu yang bisa digunakan mulai dari 3 sampai 200 watt. Berikut ini adalah skema rangkaian untuk DC to DC nya. Rangkaian ini bisa diadjust tegangan keluarannya. Karena rangkaian ini saya khususkan untuk penggunaan lampu tenaga surya, saya tambahkan fitur untuk under voltage protection, tersedia protect jika tegangan di bawah 10 volt, sehingga bisa lebih awet untuk baterainya ya. Kemudian ada fitur sensor cahaya. Ini sensornya menggunakan LDR. Fitur ini untuk mematikan rangkaian step up ketika siang hari ya, dan di malam hari baru aktif untuk menyalakan lampunya. Sebenarnya fitur sensor cahaya ini sudah saya ambilkan dari pengecasan solar panel atau tegangan yang keluar dari solar panel ketika solar panelnya terkena cahaya. Jadi solar panelnya akan mengaktifkan relay sehingga tegangan baterai akan berpindah ke pengecasan dan DC step up nya itu sudah mati. Untuk memudahkan perakitan, ini saya buatkan PCB layoutnya dengan dimensi PCB nya 9,8 x 7 cm. Ini layoutnya 2 layer. PCB nya ini bisa teman-teman download di link yang ada di deskripsi. Karena PCB nya ini 2 layer, saya sarankan untuk mencetak PCB nya di jlcpcb.com karena harga yang sangat murah dan kualitas yang bagus ya. Untuk cara cetak PCB di jlcpcb.com bisa simak video berikut ini. Pertama-tama kunjungi situs jlcpcb.com, kemudian login atau daftar dahulu jika belum punya akun di sini ya. Lalu klik order now. Setelah itu muncul halaman baru lagi. Kemudian klik add your Gerber file, pilih file Gerbernya dan klik 2 kali. Tunggu file Gerbernya diupload. Oke, setelah selesai upload maka akan tampil file PCB layoutnya. Ini tampak atas dan ini tampak bawah. Kemudian pilih opsi PCB nya. Ini untuk dimensi sudah terisi otomatis. Kemudian layarnya juga sudah terisi otomatis. Dan ini kalau sudah oke, kemudian klik save to cart. Kemudian selesaikan pembayarannya di halaman selanjutnya. PCB dari JLC PCB ini cukup cepat pengerjaannya ya, dan pengirimannya juga sangat cepat, kurang dari 2 minggu sejak awal order itu PCB sudah datang di tempat saya. Oke, langsung saja kita rakit PCB nya. Persiapkan alat solder dan juga komponen yang dibutuhkan. Untuk komponennya ini saya beli dari UT Source. Teman-teman bisa kunjungi situs UT Source jika ingin membeli komponen-komponen yang berkualitas dan bermacam-macam ya. Teman-teman bisa pilih sesuka hati untuk komponen yang diinginkan. Di UT Source komponennya berkualitas dan original ya. Jika teman-teman tertarik membeli komponen di UT Source, silahkan kunjungi link yang ada di deskripsi. Untuk pembayarannya, teman-teman bisa menggunakan PayPal atau kartu kredit ya. Lanjut lagi, kita pasangkan komponen ke PCB. Pasang komponen sesuai label yang tertera di PCB. Jangan sampai kebalik atau salah pemasangannya.
Sekring sesuaikan dengan kapasitas arus solar panel dan baterai. Untuk gajinya ini saya ambil dari bekas PSU PC atau dari SMP-nya komputer ya. Ukurannya ini pas untuk rangkaian ini, jadi sangat cocok. Untuk MOSFET-nya ini saya gunakan 2 buah MOSFET IRF3205. Untuk core-nya saya menggunakan core warna hijau ya, diameter 3 cm. Core ini banyak di pasaran dengan harga kisaran 15-20 ribu. Untuk kawat lilitan primernya saya menggunakan kawat diameter 1 mm sebanyak 2 rangkap. Untuk cara lilitnya seperti ini. Kita siapkan 2 buah kawat primer. Ini panjangnya sekitar 40 cm. Ini 2 buah kawat primer ini bisa ditandai supaya lebih mudah untuk menentukan titik CT-nya. Oke, kita sebut saja kawat primer A dan B. Kemudian kita lilitkan bareng 2 buah kawat primer ini. Untuk arah lilitannya sama saya buat ke kanan. Arah awal lilitan ini nanti juga akan menentukan arah lilitan sekundernya. Lilit sebanyak 4 kali lilitan. Maka jadinya seperti ini, 4 buah lilit dan 4 buah titik. Untuk membuat CT tinggal kita sambung saja pangkal B dengan ujung A. Jadinya seperti ini. Jangan sampai keliru nyambung CT-nya ya. Kalau keliru nyambung ujung pangkalnya malah jadi short atau hanya satu lilitan saja yang berfungsi. Lanjut kita lilit bagian sekundernya. Dan kawat sekundernya menggunakan kawat berdiameter 0,7 mm. Sebanyak 1 buah ya. Karena lilitan sekundernya ini cukup banyak, ini sekitar 130 lilit. Kawatnya saya tampung seperti ini. Ini bahan nikelnya ini dari PCB ya. Langsung saja kita lilit sekundernya dari balik lilitan primer. Untuk arah lilitannya ini harus sama dengan lilitan primernya. Kalau masih bingung untuk awal lilitannya, untuk awal lilitan sekundernya bisa disamakan dengan lilitan primer. Tapi nanti titik outputnya itu harus berhadapan dengan lilitan primer. Untuk jumlah lilitan sekundernya ini sebanyak 130 kali lilit ya. Nah seperti ini jadinya. Karena output sekundernya tidak CT, jadi cukup menggunakan 1 kawat untuk sekundernya. Kita pasang induktornya atau trafo step up-nya ke PCB. Kit DC to DC ini sudah jadi dan siap untuk dites. Pasang kabel ke terminal baterai, bat plus dan bat min. Untuk pengetesan saya menggunakan 2 buah lampu ya. Ini lampu pijar dan lampu LED atau lampu LED. Dengan daya untuk lampu pijarnya 55 watt dan lampu LED-nya 50 watt. Ini saya pasang 1 kabel ke terminal outputnya, karena nanti yang kabel satunya akan saya pasang miliampere meter. Untuk baterainya saya menggunakan baterai aki kering 12 volt 5Ah. Ini saya pasang voltmeter untuk mengecek tegangan baterai dan terbaca 13,2 volt.
baterainya masih terisi full dan ini masih bagus ya. Pasang kabel baterai ke terminal plus dan min. Ini lampu LED merah menyala. Ini menandakan baterai masuk ke rangkaian DC to DC. Dan LED kuning ini adalah LED tanda protek ya. Ini antara under voltage dan sensor cahaya aktif. Karena LDR-nya belum terpasang, jadi ini tanda protek untuk under voltage-nya. Jadi kita set dahulu trim pot UVP-nya atau under voltage-nya. Putar ke kiri untuk menurunkan batas under voltage-nya. Untuk lebih detailnya, cara setting under voltage ini bisa dilihat video yang ini. Dan LED warna kuning atau LED protect-nya akan mati. Rangkaian DC step up-nya juga ikut bekerja. Kita coba cek tegangan outputnya. Tegangan output terbaca 308 volt DC. Tegangan output ini bisa disetting dengan memutar trim pot yang bagian ini ya. Jika kita putar ke kanan, maka tegangan akan menurun. Dan sebaliknya ya. Kita set tegangannya di 310 volt DC. Ini sama dengan kita menyarahkan tegangan AC PLN atau AC PLN 220 volt jika kita serahkan menjadi 310 volt DC. Lanjut kita tes berapa daya yang dikeluarkan aki jika keadaan standby seperti ini atau rangkaian DC step up-nya tanpa beban ya. Ini saya pasangkan miliampere meter sehingga kita bisa mengetahui arus yang masuk dan nanti dikalikan tegangan baterai. Ampere tertinggi yang terbaca yaitu 35 mA atau 0,035 ampere. Ini naik turun karena belum ada beban pada rangkaian DC step up-nya. Jadi daya yang dikeluarkan aki saat standby yaitu sekitar 0,035 ampere dikali 13,11 volt. Jadi daya yang dikeluarkannya yaitu 0,45 watt atau sekitar 400 miliwatt. Sekarang akan saya pindah miliampere meternya ke output. Dan untuk melihat arus inputnya saya pasangkan clamp meter atau ampere meter. Kita sambungkan lagi baterainya. Nah, lampunya sudah menyala. Ini baru yang lampu LED 50 wattnya ya. Ini arus keluarannya terbaca 135 mA dengan tegangan keluaran 310 volt DC. Dan tegangan baterainya 12,58 volt dengan arus 3,41 ampere. Jadi efisiensinya ini sekitar 97% ya. Di daya keluaran sekitar 42 watt. Coba kita nyalakan lampu pijar 55 wattnya. Lampunya juga sangat terang seperti menggunakan listrik AC 220 volt. Lalu apakah aman menggunakan tegangan DC untuk menyalakan lampu ini? Lampu LED dan lampu pijarnya? Ya, jawabnya sangat aman ya. Yang penting khusus lampu LED dan lampu pijar. Kalau pakai lampu bohlam tidak cocok ya. Dan nyala lampunya ini stabil ya. Kalau digunakan untuk penerangan video seperti yang saya gunakan di ruangan kerja saya ini tidak ada flicker
untuk lampu LED-nya. Karena biasanya itu ya, yang lampu LED yang murah itu kalau buat penerangan di studio video itu akan terjadi flicker atau kedip-kedip itu ya. Ini kedipnya itu sesuai frekuensi listrik AC-nya, yaitu 50 Hz. Daya outputnya sekitar 95,7 watt dibagi daya input 99,5 watt dan dikali 100% yaitu sekitar 96%. Jadi dengan menggunakan aki 12 volt 5Ah ini, baterai akan habis tidak ada 1 jam ya, atau sekitar 30 sampai 40 menit kalau full untuk menyalakan dua buah lampu ini. Lanjut kita tes fitur untuk sensor cahayanya. Pasang LDR di bagian sini ya. Nah, ini lampu proteknya langsung menyala karena LDR mendapatkan cahaya yang cukup. Dan jika kita tutup LDR-nya, maka LED proteknya akan mati. Untuk settingan sensitivitasnya ada di trim port dekat soket LDR ini. Jika kita putar ke kanan, maka akan semakin sensitif terhadap cahaya dan begitu sebaliknya. Oke, kita coba pasang lagi lampunya. Maka lampu akan menyala ketika LDR mendapatkan cahaya atau keadaan di siang hari, dan lampu akan mati ketika saya tutup atau dalam keadaan malam hari. Oke, sekian video untuk DC to DC nya, semoga bermanfaat dan nantikan proyek selanjutnya. Jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe. Terima kasih.